Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya dapat kembali menjumpai Anda tentunya di IR Yuki Channel. Seperti biasa, saya akan berbagi seputar ilmu Nahwu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kalimah. Kali ini kita akan beranjak ke pembahasan i'rab. I'rab secara bahasa itu adalah sebuah perubahan. Jadi perubahan apapun maka itu namanya i'rab kalau dari segi bahasa ya. Kalau ditinjau dari definisi ilmu Nahwu atau yang dikehendaki dalam ilmu Nahwu, i'rab adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Artinya, perubahan tingkah akhir kalimah karena berbeda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahan dalam segi lafadz ataupun dalam pengira-ngiraan. Contohnya seperti lafadz ja'a Zaidun. Lafadz Zaidun ini di-i'rabi dengan i'rab rafa karena ada tuntutan amil, yakni dalam contoh ini adalah ja'a. Ja ini adalah amil yang menuntut agar lafadz Zaid dibaca menjadi rafa. Nah, maka Zaid disebut kalimah yang mu'rab atau kalimah yang di-i'rabi. Mari kita uraikan definisi tersebut. Pertama, taghyiru ahwalil awakhiril kalimi. Di sini perubahan akhir itu mencakup dua hal, yakni yang pertama, perubahan dari segi zat ataupun sifat. Contoh perubahan akhir kalimat yang berupa zat ini adalah pergantian sebuah huruf dengan huruf yang lain. Contohnya seperti pada isim jama' muannats salim atau isim tasniyah atau asmaul khamsah. Maka perubahan dalam masing-masing i'rabnya itu akan berubah dengan pergantian sebuah huruf. Yang kedua adalah perubahan secara sifat, yakni perubahan dengan mengganti suatu harokat dengan harokat yang lain. Ini namanya perubahan secara sifat. Masing-masing perubahan zat dan sifat itu ada yang hakiki dan ada yang hukman. Maksudnya yang hakiki, contoh dalam perubahan secara zat itu adalah perubahan pada asmaul khamsah, yang mana dalam tingkah rofa ditandai dengan wawu, ketika tingkah nasab ditandai dengan alif, dan ketika tingkah khafad ditandai dengan ya. Kemudian contoh perubahan secara zat yang hukman itu contohnya seperti jama' muzakkar salim atau isim tasniyah dalam tingkah nasab dan khafad. Secara lafadz mungkin terlintas sama ya. Contohnya seperti ra'aitu Zaidina dan marartu bi Zaidina. Namun pada hakikatnya itu berbeda karena asalnya adalah ra'aitu Zaidan dan marartu bi Zaidin. Kemudian contoh perubahan secara sifat yang ini juga ada yang hukman, ada juga yang hakikotan ya. Kalau yang hakikotan contohnya lafadz Zaidun ya, ketika tingkah rafa dibaca Zaidun, ketika tingkah nasab dibaca Zaidan, dan ketika khafad dibaca Zaidin. Nah, untuk perubahan secara sifat yang hukman itu contohnya seperti jama' muannats salim dalam tingkah nasab dan khafad.
yang mana kedua-duanya sama-sama ditandai dengan kasroh. Contoh perubahan secara sifat yang berupa hukman seperti lafad al-muslimatu. Al-muslimatu ketika tingkah rofa kan ditandai dengan dhammah, ketika tingkah nasab dan ketika tingkah khafad ini ditandai dengan kasroh. Nah, dalam tingkah nasabnya kenapa tidak berubah? Kenapa tidak ditandai dengan fathah? Ini secara hukum itu tetap mengalami perubahan karena asalnya al-muslimata. Sekarang ketika jamak muannats salim jadi al-muslimati ketika tingkah nasabnya. Kemudian dalam definisi itu perubahan itu dipicu oleh beda-bedanya amil. Amil itu apa? Amil itu adalah sesuatu yang membentuk suatu makna dan menuntut perubahan. Amil ini ada kalanya berupa lafaz, ada kalanya berupa makna. Baik maknawi ibtida atau maknawi tajarrud. Kemudian ada kalanya amil di sini muqaddam, ada kalanya amil di sini muakhar. Contoh amil yang berupa lafaz, contohnya ja'a zaidun. Nah, ja'a-nya itu kelihatan, bisa didengar, kemudian bisa diketahui lafaznya. Contoh amil yang berupa maknawi, contohnya az-zaidani qaimani. Nah, az-zaidani ini tiba-tiba dibaca az-zaidani, tiba-tiba dibaca rofa karena itu ada tuntutan amil yang tidak kelihatan. Amil maknawi itu ma la yunzaru bil aini wa la yutalaffazu bil lisani bal yudraku bil qalbi faqat. Artinya amil maknawi itu adalah amil yang tidak bisa dilafazkan dengan lisan dan tidak bisa dilihat oleh mata, kan tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati saja. Kemudian ada kalanya amil itu yang didahulukan ya seperti contoh-contoh yang sebelumnya, dan ada kalanya atau ada pula amil itu diakhirkan. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, iyyaka itu dibaca nasab oleh na'budu, namun na'budu berada di akhir kalimat atau di akhir susunannya. Berikutnya dari definisi i'rab itu perubahan itu ada kalanya berupa lafaz, ada kalanya berupa pengira-ngiraan. Contoh yang berupa lafaz ya tadi contoh-contoh yang telah dijelaskan tadi. Adapun contoh yang dikira-kirakan ini ilatnya ada 3 ya. Yang pertama disebabkan karena sulitnya mengharokati sebuah huruf atau lita'azur ya. Ini akan ditemukan pada isim maksur, yakni sebuah isim yang akhirannya berupa alif layyinah lazimah dan sebelumnya dibaca fathah. Contohnya seperti al-fata. Jadi al-fata dalam semua tingkah baik rofa, nasab dan jar itu tetap akan dibaca al-fata. Mengapa? Karena al-fata itu asalnya fataya, kemudian ya-nya diganti menjadi alif karena berada setelah huruf yang menyandang harokat fathah, maka ya diganti menjadi alif. Nah, kalau sudah menjadi alif maka tidak bisa diharokati karena alif itu tidak menerima harokat. Maka dalam semua tingkah itu dibacanya tetap fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Ini pada hakikatnya ini tetap melakukan perubahan tapi dikira-kirakan perubahannya, yakni dikira-kirakan semuanya pada huruf alif. Yang kedua, ilatnya dikira-kirakan itu karena lisikol, artinya berat untuk mengharokati. Lisikol ini akan terdapat pada isim mangkus, yakni sebuah isim yang akhirannya berupa ya lazimah dan sebelumnya dibaca kasroh. Contohnya seperti al-qadi. Nah, i'rabnya nanti ketika tingkah rofa dan ketika jer nanti akan dikira-kirakan pada huruf ya, dan ketika nasab ini akan dizahirkan, yakni diharokati dengan fathah. Berarti tingkah rofanya ja'al qadi, ketika tingkah nasab ra'aitul qadiya,
dan ketika tinggal khafad marartu bil qadi. Kemudian ilat yang ketiga yaitu lil munasabah. Artinya ini perubahan yang dikira-kirakan itu karena nisbatkan atau disesuaikan dengan huruf setelahnya. Contohnya seperti gulami. Gulami, karena gulam itu di mudhof ilaihkan kepada ya mutakallim, akhirnya semua i'rabnya dikira-kirakan pada harokat kasrah. Dalam tingkah rofa ja'al gulami, dalam tingkah nasab ra'aitu gulami, dan ketika tingkah khafad marartu bi gulami. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis i'rab. Jenis i'rab setelah disepakati semuanya ada 4, yakni ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafad, dan ada i'rab jazm. I'rab rofa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan dhammah dan penggantinya. I'rab nasab adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan fathah atau penggantinya. Dan yang ketiga i'rab khafad, ini adalah i'rab atau perubahan tertentu yang ditandai dengan kasroh atau penggantinya. Dan yang keempat i'rab jazm, yakni perubahan tertentu yang ditandai dengan sukun dan penggantinya. Nah, tadi dalam definisi itu dijelaskan ada taghyiru ahwalil awakhiril kalimi. Nah, kalimi di sini adalah maksudnya kalimah mu'rab, yakni yang dimaksud di sini adalah kalimah isim yang tidak menyerupai huruf dan kalimah fi'il mudhari ya. Karena kalimah fi'il hanya fi'il mudhari yang menerima perubahan. Itu pun apabila tidak bertemu dengan nun taukid atau syai'. Nah, dari masing-masing isim dan kalimah fi'il, ini dari keempat i'rab itu tidak bisa di-i'rabi dengan semuanya. Jadi dari 4 i'rab itu yang bisa masuk pada kalimah isim cuma 3. Satu, isim itu bisa menerima perubahan rofa, nasab, dan khafad. Kalau kalimah fi'il itu hanya akan menerima perubahan rofa, nasab, dan jazm. Jadi dari 4 i'rab ini akan terbagi menjadi 2. Ada yang mushtarak, artinya bisa berada di kedua kalimah tersebut, bisa berada di kalimah isim, bisa berada di kalimah fi'il. Ini adalah i'rab rofa dan i'rab nasab. Kemudian yang kedua ada i'rab yang mukhtas, artinya i'rab yang hanya ada pada salah satu kalimah saja, yakni satu i'rab khafad, ini hanya akan ada pada kalimah isim, makanya khafad dijadikan tanda kalimah isim. Yang kedua i'rab jazm, ini adalah i'rab yang hanya ada pada kalimah fi'il, ya, fi'il mudhari. Baik pemirsa, itulah tadi uraian tentang i'rab. Mudah-mudahan bisa menambah, membantu pemahaman tentang gramatika bahasa Arab atau tentang ilmu nahwu. Baik pemirsa, dari segmen kali ini kita dapat memetik sebuah hikmah kalau sebuah perubahan itu adalah keniscayaan yang tidak bisa kita lawan, karena itu merupakan sunatullah ya, karena setiap makhluknya Allah pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan sendiri menunjukkan berarti sesuatu itu ada permulaan, dan sesuatu yang memiliki permulaan suatu saat pasti akan musnah. Nah, karena Allah itu tidak berubah-berubah, maka Allah itu tidak memiliki permulaan dan Allah pun tidak akan mengalami kemusnahan. Sekian dari saya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.